Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Jelas suaranya ya? Jelas, Mbak? Jelas ya, oke. Kita dengar, baik. PowerPoint-nya terlihat ya? Sudah, oke. Sudah, Pak. Terlihat. Terlihat ya, kita mulai saja ya. Oke. Baik, jadi kita mulai kuliah kelima ya, proses pengembangan struktur model. Ya, jadi saya diminta oleh tim, karena ini pengantar ya, kuliah awal untuk masuk ke dalam tools. Saya diminta menjelaskan lebih detail gitu ya. Oke, judulnya adalah proses pengembangan struktur model. Nah, ini seperti gambarnya di sini ya. Jadi kita lihat di sini ternyata satu hal itu ternyata kompleks ya, kompleks terdiri dari beberapa hal. Oke, kita mulai ke pendahuluan ya. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Manusia itu adalah quick solver. Apa itu quick solver? Mikirnya cepat. Ya, karena mikirnya cepat, jadi cenderung reaktif. Contohnya gini, kalau Anda dicubit, ya, apa yang Anda pikirkan? Anda akan segera membalas, gitu ya. Karena berpikirnya cepat, ya, sehingga cenderung reaktif. Kalau Anda dipukul, cenderung apa? Membalas, gitu ya. Nah, jadi ada efek yang cepat yang bisa Anda berikan dari suatu timbal balik, ya, menjadi suatu timbal balik. Ya. Itu apa? Dasarnya ya. Terus yang selanjutnya ya, contohnya sini adalah kejadian misalnya gagal ujian ya, gagal ujian. Penyebabnya karena kita malas ya. Sehingga apa? Penaltinya adalah hukumannya adalah dikurung untuk belajar. Misalnya seperti itu. Padahal ya, malas itu juga merupakan suatu kejadian. Ya, kita malas bukan karena misalnya kita malas belajar, tapi ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita malas ya. Jadi kita lihat di sini, ya masalah simple itu ya. Jadi malas itu misalnya bisa terjadi dari beberapa hal. Contohnya ya, kalau masalah itu simple ya, itu elemennya sedikit, interaksi antar elemen langsung sebagai sebab akibat sederhana. Jadi interaksinya sedikit, elemennya sedikit, ya. Nah, kalau kompleks itu elemennya banyak, saling terkait, interaksi antar elemen dapat secara tidak langsung, perlu pendekatan sistem. Nah, di sini kita bisa membedakan nanti dengan kasus cerita, dengan satu kasus kejadian malas saja, itu bisa bercerita apakah itu kasus simple atau itu kasus kompleks. Ya, jadi kita bisa merunut dari kejadian gagal ujian, kata kunci selanjutnya adalah malas. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, kejadiannya adalah gagal ujian. Kita lihat gagal ujian di sini sebagai kejadian ya, gagal ujian, padahal gagal ujian disebabkan oleh tadi kemalasan ya. Sebagaimana kita tahu tadi, malas itu bisa terdiri dari beberapa hal ya. Kita lihat di sini contoh satu misalnya, malas itu juga merupakan suatu kejadian apa ya? Suatu kejadian disebabkan suatu hal lain ya. Contohnya adalah contoh satu, kurang gizi. Bisa jadi kan karena kurang gizi, kurang makan gitu ya, maka akan cenderung malas. Ya, jadi waktu saya kuliah dulu tuh ada yang kayak gitu tuh, anak mahasiswa ya, teman-teman itu ya, ada yang dia malas saja. Kenapa? Ternyata kurang makan. Makan yang dimakan hanya karbohidrat ya, sayur tidak, lauk tidak ya. Jadi cenderung apa? Kurang gizi. Kalau kurang gizi cenderung malas ya. Karena kurang protein, kurang vitamin untuk berpikir ya. Nah, kurang gizi ini disebabkan apa? Karena makanannya terbatas. Makanan terbatas maksudnya gimana? Makanan terbatas yang bisa dibeli. Ya, makanan terbatas yang bisa dibeli. Jadi yang dibeli hanya apa? Nasi segambreng gitu ya. Di zaman saya itu ada tempat makan namanya Supoyono. Kita bisa ngambil sendiri, mau sebakul diambil juga nggak apa-apa, bebas ya. Ya, jadi yang dimakan itu hanya nasi dan kuah. Gitu ya. Jadi apa? Menyebabkan kurang gizi. Nah, kurang gizi bisa jadi juga suatu kejadian, gitu ya. Nah, terus yang makanan terbatas ini bisa jadi juga suatu kejadian. Ya, jadi suatu kejadian yang saling beruntun, yang saling mempengaruhi. Ya, makanan terbatas tadi, ya mahasiswa makanan terbatas tadi bisa jadi uang kirimannya kurang. Uang kiriman kurang, sehingga tidak sanggup beli
lauk selain nasi misalnya dengan sayur. Jadi berhemat ya. Kejadian ini pernah waktu saya kuliah, banyak teman-teman yang seperti itu ya. Hanya cukup buat di nasi saja ya, karena kenapa, kirimannya kurang, nggak cukup. Kalau dia harus pakai telur pun nggak cukup gitu ya, sehingga cukup hanya buat makan dengan nasi saja gitu. Nah, uang kiriman kurang kenapa? Bisa jadi ayahnya di rumah, orang tuanya itu gagal panen ya, bisa jadi seperti itu. Karena gagal panen ya uang kirimannya kurang ya. Ini baru satu kejadian ya, penyebab malas itu ternyata dengan kasus yang ini kan kasus sederhana nih ya, kasus sederhana dengan dari satu kejadian gagal ujian, ternyata kita bisa rinci ke belakang penyebab malas itu apa dengan satu kejadian ya. Contoh kejadian lain misalnya kejadian dua ya, ternyata kita lihat di sini gagal ujian bisa jadi juga itu karena kemalasan, tapi bisa jadi karena tidak paham materi. Kenapa tidak paham materi ya? Ingat, dia tidak saya susah untuk belajar, gak paham materi. Kenapa tidak paham materi? Karena dia tidak punya bukunya ya. Zaman saya kuliah dulu, kuliah itu hanya dikasih contoh-contoh besar, kita harus mencari sendiri ya. Tidak dijelaskan seperti ini PowerPoint, nggak ada zaman dulu pakai PowerPoint ya. Dengan papan tulis suruh baca ya, buka halaman sekian ya, halaman sekian baca gitu ya. Habis itu ditulis poin-poin besarnya, tag, sudah kita suruh baca sendiri ya, mencari sendiri. Zaman saya kuliah dulu tidak ada PowerPoint ya, bisa menjelaskan seperti ini, tidak ada internet ya untuk mencari ya. Ya kita harus mencari sendiri bukunya gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, tidak paham materi karena tidak ada buku. Ternyata tidak ada buku bisa jadi disebabkan karena uang kiriman kurang juga ya. Buat makan aja kurang, gimana buat beli buku gitu ya. Itu yang terjadi ya. Sehingga apa, kita lihat di sini jangan-jangan uang kiriman kurang juga bisa disebabkan oleh gagal panen misalnya ya. Ini kejadian malas, ini kejadian kedua. Oke. Nah, terus misalnya ini kasus sederhana ya. Misalnya kasus ketiga misalnya ini kasus ketiga, gagal ujian kenapa? Malas penyebabnya ya. Nah, kenapa malas? Karena nggak mood. Kenapa nggak moodnya? Karena diputusin pacar ya. Kenapa diputusin pacar? Nggak bisa nonton, pacarnya ngambek ya. Mungkin yang zaman sekarang santai ya, bisa nonton YouTube ya. Zaman dulu nontonnya bioskop yang di Sindang Barang itu ya, yang nonton 3.000 dengan kutu gitu ya. Nah itu di sini tidak bisa nonton. Kenapa tidak bisa nonton? Nggak punya uang kiriman kurang. Tadi buat makan susah, buat beli buku susah, apalagi buat nonton gitu ya. Ya penyebabnya bisa jadi juga karena gagal panen tadi ya. Atau bisa jadi misalnya kasus keempat ya, malas, udah capek pulang malam, paginya kuliah ya. Sore sampai malam sampai pagi udah kerja cari tambahan. Kenapa? Karena uang kirimannya kurang ya, sehingga gagal panen. Apa disebabkan oleh gagal panen ya. Ini yang terjadi. Ini bisa jadi kita bisa membedah kasus malas saja, ternyata bisa dari banyak hal. Ini dengan yang sederhana ya, sederhana. Kita lihat di sini kan sederhana ya. Sederhana ya, hanya satu cerita runtutan saja gitu ya. Ya, kita bisa bedah sendiri penyebab malas apa, menyebabkan gagal ujian ya. Oke. Nah, terus untuk kasus kompleksnya seperti apa? Kasus kompleksnya seperti ini ya. Gagal ujian tadi misalnya ya, kita bisa merunut secara lebih detail gagal ujian. Nah, kita lihat kejadiannya adalah gagal ujian disebabkan apa misalnya. Gagal ujian ya, tadi malas, disebabkan oleh malas disebabkan kurang gizi tadi misalnya ya. Kita ambil kasus yang satu ya, kurang gizi yang disebabkan oleh makanan terbatas disebabkan oleh uang kiriman kurang, hampir sama ya, tapi kita bisa jelaskan lebih kompleks dan detail lagi ya, kenapa uang kiriman kurang, karena gagal panen. Hampir sama dengan kasus satu ya. Tapi kasus satu sederhana, berhenti sampai di situ. Kita perjelas lagi. Ya. Gagal panen, ternyata sawah kebanjiran. Sawah kebanjiran kenapa? Karena hujan deras tidak biasanya. Ya. Sehingga apa?
orang tuanya itu sudah terlanjur tanam padi, beli pupuk, ya, beranggapan bahwa itu adalah musim tanam, gitu ya. Ternyata hujan tidak seperti biasanya, hujan deras, ya, sehingga selalu kebanjiran. Orang tua nggak siap dengan kebanjiran tersebut, sehingga gagal panen, uangnya habis. Ya, terus, ya, ternyata hujan deras tidak biasanya ini, ya, ternyata di luar perkiraan para petani. Kenapa? Musim hujan di luar waktunya. Kenapa musim hujan di luar waktunya? Karena perubahan iklim. Perubahan iklim kenapa? Karena pemanasan global. Ya, jadi kita bisa lihat di situ. Pemanasan global kenapa? Berkurangnya kawasan hutan. Kawasan hutan kenapa? Karena peningkatan produksi kayu. Ya. Produksi kayu kenapa? Karena penyimpanan kayu terhadap untuk perumahan dan sarperas meningkat. Ya. Kita lihat lagi penyerapan tenaga kerja meningkat. Ya. Kenapa? Ternyata karena pertumbuhan ekonomi meningkat. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi meningkat, kita lihat di sini bisa ujung-ujungnya juga bisa menyebabkan gagal ujian secara nggak sadar. Ya. Ya, jadi mungkin kita berpikir, wah masa iya? Tapi setelah dirunut ada kasus-kasus seperti itu. Ya, jika ini dibiarkan, ya, kasus malas ini dibiarkan menyebabkan gagal ujian, banyak generasi yang mengalami hal tersebut, ya, banyak generasi menyebabkan mungkin tidak langsung, ya, generasi gagal ujian ini itu akan menyebabkan apa dalam jangka panjang? Pertumbuhan ekonomi nanti akan menurun, ya. Nah, ini kasus ini pernah terjadi di Amerika, sesuatu hal yang kok aneh, nggak ada hubungannya, kok ternyata, ya, setelah ditelusuri dengan detail itu ketemu ternyata, ya. Ya, nanti akan saya berikan contoh narasinya di kasus di terakhir, ya, itu ketemu sesuatu yang tidak disangka oleh orang umum, ya, dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku nggak pernah berhasil, ternyata telah ditelusuri ada hal yang aneh di situ, ya. Ya, jadi kasus itu ternyata ada bisa kasus sederhana, ada bisa kasus kompleks, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada? Belum, Pak. Belum, ya. Oke, baik. Oke, masih jelas, ya. Terus ya ini kita lihat di sini rangka awal pengembangan model simulasi, ya. Kita lihat di sini adalah langkahnya how we think, how we act, how we learn, dan what we value. Ya, jadi kita selalu melihat fenomena sesungguhnya, ya, kita proses. Ya, kita lihat seperti itu. Ada fenomena sesungguhnya kita proses. Nah, proses ini kita pikirkan, ya, menjadi fenomena yang dimodel. Contohnya seperti ini. Kita lihat langkah how we think, ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, think, ya, ini kita lihat, kita berpikir selalu kemacetan itu tidak seimbangnya jumlah kendaraan dengan jalan. Selalu kita berpikir gitu, betul nggak? Ya, selalu berpikir kemacetan itu adalah tidak seimbangnya jumlah kendaraan dengan jalan. Ya, kalau berpikirnya seperti itu, tidak usah produksi mobil, tidak usah ada lagi mobil di jalan. Kalau berpikir seperti itu. Atau yang kedua, bikin lebarin aja jalan terus. Kalau berpikirnya seperti itu, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Aksinya apa? Karena kemacetan itu kita selalu berpikir, ya, kemacetan itu tidak seimbangnya jumlah kendaraan dengan jalan. Aksinya karena kita berpikirnya selalu seperti itu, ya, dengan cara mudah, selalu berpikir seperti itu. Aksinya adalah pelebaran jalan. Gampang kan? Ya, karena kita melihat sesuatunya itu selalu di permukaan. Ya, kita melihat fenomenanya itu selalu yang kita lihat, bukan yang kita gali. Tadi malas itu kan kita melihat kejadiannya gagal ujian itu karena malas. Padahal kalau malasnya itu digali, ketemu gitu, ya. Ini enggak. Ya, kita hanya bilang oh malas, kita hukum langsung. Selesai. Ya. Anak itu padahal nggak salah. Ya, kita tuh misalnya mahasiswa sebagai mahasiswa nggak salah, bisa jadi malas aja kurang gizi tadi. Nah, sebenarnya kurang gizi kenapa ya salahnya orang tua, kenapa nggak kasih kiriman kan gitu? Ya harusnya kan fair dong gitu, ya. Nah sekarang tingnya, ya, kemacetan tidak seimbang jumlah kendaraan dengan jalan. Aksinya pelebaran jalan mudah, itu kan paling mudah. Ya, pelajari 1-2 minggu oke. Setelah itu makin parah. Ya, kita lihat di sini, kita berpikir
kemacetan tidak seimbang dengan jumlah kendaraan dengan jalan. Kita beraksi, ya, lebaran jalan. Kita pelajari 1-2 minggu, oke, setelah itu makin parah. Loh, kok aneh gitu ya? Kita beri nilai, penilaian itu gagal. Ya, contohnya gini, ya, waktu saya kuliah dulu, jalan di apa sih? Itu kecil tuh, yang di Darmaga itu, di depan kampus di depan BNI itu kecil jalannya, nggak selebar sekarang, hanya pas untuk 2 mobil, ya, hanya pas untuk 2 mobil. Tapi lancar, nggak pernah macet di situ. Ya. Apakah jumlah kendaraan makin banyak? Ya itu oke lah, bisa jadi, ya bisa jadi. Tapi ingat, dulu itu nggak pernah ada angkot ngetem. Ya, di depan apotik atau depan BRI nggak pernah ada satupun angkot ngetem di situ. Selalu jalan angkot. Ya, sehingga nggak pernah macet. Ya. Nah logikanya itu sudah dilebarin, bisa buat 4-5 mobil lewat. Apa yang terjadi? Makin macet. Kenapa? Semakin banyak tempat untuk ngetem. Ya, makin dilebarin, makin ke tengah. Coba perhatikan, benar nggak? Ya, kalau Anda lihat, benar nggak? Makin dilebarin, makin ke tengah angkotnya. Ya, makin dilebarin, makin banyak yang parkir. Itu yang terjadi. Ya. Sehingga kita selalu berpikirnya adalah, karena kita selalu berpikirnya tidak seimbangnya jumlah kendaraan dengan jalan. Ya, kalau gitu lebarin aja lagi terus, makin macet. Contoh yang gampang apa? Di Insan Kamil depannya. Coba Anda lihat, Insan Kamil itu, yang pertigaan Bukula, Laladon ya, kurang lebar apa itu? Ya, coba Anda lihat, ya dilebarin dulu, 1 angkot baris 1, dilebarin lagi 2 angkot baris, ya, melebar angkot, dilebarin lagi sudah 3 sekarang, nutupin jalan. Itu yang terjadi. Ya, jadi kita lihat seperti ini kasusnya. Ya, kalau kita selalu berpikiran tidak seimbangnya jumlah jalan dengan kendaraan, nggak akan beres. Ya, makanya pengambil kebijakan selalu berpikir di atas, nggak pernah seimbang jumlah kendaraan dengan jalan. Ya, kalau gitu logikanya, jangan izinkan lagi pabrik mobil. Ya, stop aja. Tapi kan nggak di stop juga. Ya. Nah, coba Anda lihat ya pipa air. Ya. Kita lihat pipa air. Ya, pipa air menghabiskan dengan apa? Toren ya. Toren itu tempat penyimpanan air yang di atas rumah itu, tahu ya? Ya, jadi pipa toren misalnya 1 ton. 1 ton itu 1000 liter. Ya, 1000 liter. Dengan pipa yang kecil, air itu bisa habis nggak? Ya, logika kita bermain logika. Ya, dengan pipa yang kecil, air itu bisa habis nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Kita bermain logika aja. Toren air dengan 1 ton tadi, 1000 liter, ya, dengan pipa yang kecil ukuran setengah inci, airnya bisa habis nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Habis tapi mungkin lama, habis, Pak. Bisa tapi lama. Iya, betul, bisa tapi lama. Pertanyaan selanjutnya, saya ganti pipanya dengan ukuran 1 inci atau 3 inci, bisa habis nggak? Lebih cepat habisnya, Pak. Bisa, Lebih cepat makin habisnya. Tujuannya kan itu. Betul ya? Sekarang logikanya, di dalam pipa itu saya masukin plastik. Sehingga menutup semuanya. Apa yang terjadi? Airnya habis nggak? Ada yang bisa jawab? Tersumbat. Tersumbat. Airnya habis? Habis, tapi lama. Bisa jadi lebih lama daripada pipa yang setengah inci tadi. Paham nggak maksud saya? Paham sampai situ? Artinya apa? Kita lebarin jalan sekaya apapun, selama terjadi sumbatan, tetap aja macet air itu. Paham nggak? Berpikirnya paham sampai situ? Halo? Siapa tadi? Usman? Iya, Pak. Nah, ya, jadi kita berpikirnya seperti itu. Selebar apapun pipanya, jika terjadi sumbatan, itu tetap saja tidak bisa menjadi lancar airnya. Sama dengan di jalan. Selebar apapun jalannya, selama terjadi sumbatan, ya, selama itu angkot bertambah ngetemnya, ya, itu tidak akan pernah lancar. Lebih baik jalannya kecil, tapi nggak ada yang nyumbat. Logikanya kan gitu.
ya. Nah, itulah tataran kebijakan kita. Kadang-kadang salahnya di situ, melihat sesuatu itu yang di permukaan. Ya. Oh, macet karena kebanyakan jumlah mobil. Sekarang pertanyaannya, mobil itu emang mau berhenti di macet di jalan? Kan enggak. Mobil itu kan maunya nyampe di tempat tujuan dengan cepat. Ya, cuman kan tersumbat. Tersumbat oleh apa? Nah, itu dia yang bisa dilihat, angkotnya ngetem. Ya, terus apa lagi? Pengkolan ya. Pengkolan itu apa ya? Perempatan atau pertigaan. Sama, air pun kan sama. Jika semakin banyak cabang-cabangnya, maka semakin kurang aliran airnya, kurang deras air. Sama, ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita lihat sesuatu itu selalu yang kelihatan, ya. Mobilnya kebanyakan. Oh, ya, digebugin aja angkotnya, nggak ada yang ngetem di situ istilahnya. Ya, nggak boleh ada yang ngetem di situ. Lancar kok. Ya. Makanya kita lihat coba pas wisuda ya, paling mudah itu coba Anda perhatikan pada saat wisuda. Ya, pada saat wisuda yang jaga polisi banyak. Ya, yang jaga polisi banyak. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat pada saat polisi jaga banyak, itu kok bisa lancar. Padahal kendaraan jauh lebih banyak pada saat wisuda. Kenapa? Karena yang jaganya banyak. Polisi yang jaganya banyak. Sehingga apa? Ada yang ngetem angkot, gebuk. Gitu ya. Jalan kamu. Ya, sehingga nggak ada yang berani ngetem. Ya, sehingga mobilnya itu mengalir. Ya, walaupun jumlah mobil lebih banyak. Itu yang terjadi. Ya. Artinya apa? Artinya kita melihat sesuatu jangan dari hanya permukaannya saja. Ya, cari apa yang menyebabkan itu terjadi. Contohnya ya, kita bisa tanya dengan supir-supir angkot itu, kenapa Bapak ngetem? Ya karena saya nggak dapat sewa. Kenapa nggak dapat sewa? Karena sudah penumpang semakin sedikit, sudah banyak orang pakai motor. Ya. Nah terus itu kan terjadi kenapa? Jumlah penumpang yang sudah semakin sedikit. Ya harusnya dipikirkan itu. Apakah jumlah angkotnya harus dipertahankan atau dialihkan menjadi bis misalnya mereka? Ya. Atau seperti apa? Nah itu yang harus dipikirkan. Ya. Bukan solusinya hanya berpikir melebarkan jalan. Oh habis ntar semua tanah dibikin jalan ya, selebar lapangan nggak akan selesai juga gitu ya. Itu yang terjadi. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Kerangka awal pengembangan model simulasi? Tidak ada. Kalau tidak ada saya skip ya. Jadi kita harus berpikir sebagai system thinkers ya, para pemikir sistem ya. Jadi selalu kita berpikirnya adalah sebuah kejadian atau event mungkin saja tidak berdiri sendiri. Tadi malas itu bisa jadi tidak berdiri sendiri. Ya, gagal ujian itu karena malas. Malas itu kejadian dan malas itu bisa jadi tidak berdiri sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang jika kita runut, oh ternyata ada hal-hal yang bisa menjadi kata kunci untuk penyelesaian. Ya sama tadi, ya kemacetan yang disebabkan apa? Jumlah mobil yang terlalu banyak. Ya, ditelusuri aja, ya seperti apa. Nah sehingga permasalahan secara holistik itu biasanya itu saling kait-mengkait ya, nggak bisa berdiri sendiri. Holistik itu artinya permasalahan yang kompleks yang terlibat secara keseluruhan ya, itu kait-mengkait dan memerlukan asumsi. Nah disinilah kelebihan Anda belajar pemodelan ya. Anda harus menjadi seorang system thinkers ya. Nah system thinkers ini melihat sesuatunya seperti sistem iceberg ya. Jadi kita lihat di sini contoh yang paling mudah ya. Mungkin Anda nggak pernah ngalami ya, mungkin slide ini saya buat tahun 2008. Oke lah ya, supaya mempermudah. Ya, jadi kalau kita pernah lihat di sini, ya orang pada naik atap kereta, mungkin sekarang sudah tidak terjadi karena sudah ada kebijakan yang tepat, gitu ya. Kita lihat di sini, pernah melihat ini ya, kita lihat di sini. Ya, mungkin waktu kecil Anda pernah melakukan juga ya, waktu SMP mungkin, ya pernah melakukan juga mungkin untuk cari ongkos gratis dan sebagainya supaya nyaman dan sebagainya. Ya orang pada naik kereta, atap kereta. Ya kita lihat di sini. Aksi dari Perumka atau PT KA apa? Ya dia ini PT KA mencoba dengan reaksi pertama diteriakin pakai speaker. Ya diteriakin pakai speaker. Sehingga apa? Sehingga gagal. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini ada hal-hal yang kita bisa lihat
di tracking pakai speaker gagal. Kenapa? Ini kok nggak bisa saya klik ya. Bentar ya. Oke. Kita skip dulu di sini. Ya, kita lihat di sini ya. Saya contoh kasus ngambil di berita 2012. Larangan naik atap kereta kembali dipertegas. Ya. Kita lihat di sini ya. Ini stasiun banyak sekali para penumpang naik di atas kereta. Kita lihat di sini. Ya, PT KAI kembali melarang naik ke atas atap kereta api per 1 Januari 2012. Sepanjang tahun ini kebijakan tersebut sudah pernah dilakukan namun gagal. Ya, kita lihat di sini. Sampai menteri pun turun tangan ya. Modusnya menghindari petugas penarik karcis penumpang dan yang paling lazim adalah menghindari sesak. Ya. Nah, ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 2. Aturan ini sudah lama ada, dipertegas dengan undang-undang tahun 2007. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Sepanjang tahun, kata kuncinya, sepanjang tahun ini kebijakan tersebut sudah pernah dilakukan namun gagal. Dilarang dengan speaker selalu gagal. Ya. Oke, kita lihat di situ. Oke. Nah, terus kita lihat yang kedua ya. Jadi ini mereka selalu melihat PT KA melihat kebijakannya dari permukaan. Ya, diterakin pakai speaker gagal. Yang kedua, dengan kawat berduri. Ya, pernah lihat ya kereta dikasih kawat duri ya. Ya, itu gagal. Kenapa? Ternyata para penumpangnya itu pada bawa tang potong. Ya, begitu mau naik dipotong tangnya. Ya, sampai berapa kuat PT KA harus beli kawat berduri terus-menerus. Ya kan? Nah, akhirnya gagal. Ya. Nah, terus ditusuk-tusuk kayak galak. Ya, ditusuk-tusuk gitu ya. Pernah lihat ya, nonton, kalau Anda mau cari di YouTube mungkin ya, ditusuk pakai galak itu terjadi ya. Ditusuk pakai pegala ya, supaya turun, gagal maning. Nggak bisa juga ternyata. Ya. Disemprot-semprot ya, Anda pernah lihat disemprot tuh. Di setiap tiang kereta itu disemprotin. Nggak efektif. Ada yang pakai ponco, baju ponco, jas hujan sambil naik kereta. Nggak efektif juga ternyata. Ya, dipakein pemukul elastis itu ada yang bulat ya, terus ada panjang gitu, dia di atas atap kereta di setiap tiang itu dipasang itu ya, di setiap tiang kereta itu, tiang listriknya kereta itu dipasang pemukul elastis ya, supaya tidak ada yang naik di atas kereta. Malah dibuat latihan kungfu ya. Kalau Anda nonton videonya di YouTube itu ketawa, karena pernah saya lihat di televisi waktu itu ya, malah dibuat latihan nendang sama para penumpangnya, pemukul elastis ini ya. Nah, yang terakhir kabel listrik diturunkan. Artinya apa? Itu ekstrim kan? Bunuh aja. Kan gitu. Paham ya? Akhirnya ekstrim. Kabel listriknya diturunkan. Bunuh aja tuh para penumpang yang bandel. Gila, nyawa nggak ada harganya. Ya. Ini kan pemikiran-pemikiran reaksi dari PT KA yang berpikirnya itu adalah orang itu salah naik di atas kereta. Selalu melihatnya itu di permukaan, yang terlihat saja. Ini kesalahan sebenarnya. Ya. Padahal ada masalah mendasar yang harus diselesaikan. Kenapa orang naik ke atas kereta? Itu yang harusnya dipikirkan. Ya, bukan gimana caranya supaya orang itu nggak naik di atas kereta dengan cara seperti ini. Ya. Padahal ada masalah dasar yang harus diselesaikan untuk kebijakannya. Ya, kita lihat di sini. Ya. Bagaimana sistem thinker akan melihat permasalahan ini dari konsep sistem iceberg? Kita lihat di sini ya. Kita selalu action perspektifnya ya, seperti fenomena gunung es, itu selalu reaksi. Pada saat event kejadian, Anda dicubit, responnya apa? More quickly, balas cubit. Pada saat Anda dipukul, Anda langsung responnya adalah balas pukul. Karena Anda bereaksi cepat terhadap sesuatu. Sama ya, tadi melihat orang ini naik ke atap kereta, langsung reaksinya cepat suruh turun. Nah, padahal itu bukan solusi. Suruh turun. Kata-kata suruh turun. Orang sudah naik suruh turun gitu ya. Itu kan reaksi cepat. Yang bagaimana berespon cepat. Ya kan? Paham nggak? Sama tadi. Kemacetan. Ya. Lebaran jalan. Cepat kan mikirnya? Lebaran jalan. Macet lagi, lebarin lagi. Macet lagi, lebarin. Nggak selesai. Nggak akan selesai. Karena berpikirnya adalah yang kelihatan. Action perspektifnya adalah more quickly. Gitu ya. Ini menjadi kesalahan.
Nah, event ini ya dalam seperti di gunung, kalau kita melihat gunung, yang kelihatan kan puncaknya, eventnya. Ya, ini paham nggak? Ya, selalu kalau kita melihat dengan fenomena gunung es, kita melihat satu masalah, yang kelihatan itu di sini. Ya, lihat gunung kan bukan kelihatan apa dasar gunungnya, enggak kan? Kita selalu melihat gunung itu yang kelihatan adalah puncaknya. Ya, kelihatan. Ini yang terjadi. Ya. Sehingga apa? Inilah yang menyebabkan orang selalu orang selalu mengambil kebijakan pada sesuatu yang terlihat saja. Ya. Padahal dari satu kejadian event ini bisa jadi ada pattern. Apa itu pattern? Pola-pola kenapa kejadian ini nggak pernah bisa berhenti, kenapa pola-pola yang menyebabkan hal ini terjadi. Ya, pola, pattern. Ya, nah, pattern ini kita gunakan untuk sebagai adaptif, antisipasi, dan prediksi. Ini pattern inilah yang bisa kita gunakan nanti sebagai tools kita untuk menghadapi, ya, untuk mengantisipasi dan memprediksi. Nah, kalau di sini kita sudah bisa. Di sini ada namanya structure. Ya, structure atas ini berarti kita sudah bisa ngambil langkah-langkah. Ya, karena di sini structure-nya ada include mental model di sini, ya, langkah-langkah. Kita bisa mengeneratif desain, ya, kreasi. Kita bisa mengeneratif solusi. Ya, di sini. Ya, jadi ada tahapan selanjutnya selain event, ya, kita bisa ke pattern dan bisa ke structure, ya. Sampai ke pattern sudah cukup baik, ya, sudah cukup baik. Cuma jika Anda bisa sebagai pengambil kebijakan, sebagai seorang pengambil keputusan, Anda harus sampai ke sini, structure. Karena Anda harus mengenerate ide, mengenerate solusi, mengenerate desain, ya, mengcreate. Ya, tapi kalau Anda hanya sebagai misalnya sebagai peneliti, ya, Anda kan kalau peneliti tidak bisa mengambil kebijakan, ya, hanya bisa menghasilkan solusi. Ya, itu bisa sampai di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini, ya, thinking, ya, pendekatan penting pengembangan model sistem thinking. Yang pertama adalah tujuan pemahaman kejadian atau event. Yang kedua adalah pola perilaku tadi, yang merupakan bagian dari event. Yang ketiga adalah memahami struktur atau structure untuk menjawab pattern. Ya, ini tadi sama dengan yang gunung es tadi, ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita lihat di sini bagaimana membangun sistem thinking, ya. Analis melihat event dan menggunakan pattern untuk membangun structure. Tadi, ya, urutannya ada event, kejadian, digunakan pattern, ya, dibuatlah structure. Ingat, ya, structure itu lebih sulit karena perlu adanya investigasi lebih lanjut. Artinya apa di sini? Dalam menyusun structure kita harus menggunakan data, menggunakan asumsi, ya, menggunakan prediksi dan sebagainya. Ya, jika saya lakukan langkah A, apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu prediksi, kan? Dari mana prediksi itu bisa dilakukan? Dari data-data yang sudah ada, ya. Nah, analisis structure semakin susah, ya, semakin susah, ya. Karena konsep yang digunakan semakin abstrak. Kebayang, ya, kita membuat kebijakan, ya, abstrak. Kalau langkah A dilakukan, apa yang terjadi? Kita membayangkan, abstrak, ya. Nah, itu namanya kekuatan mental modeling, ya. Nah, ada juga kebijakan yang karena tidak mau pusing, ya, ada kebijakan yang tidak mau pusing langsung diberlakukan. Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Contohnya pas pembatasan tuh, pernah lihat ini nggak? Di angkot itu ada label stiker A, B, C, ya. Jadi langsung diterapkan, ya. A hari Senin dengan hari Kamis, gitu, ya. B Selasa, Jumat. C Rabu, Sabtu, gitu. Angkot-angkot itu ditetapkan, ya. Jadi penetapannya langsung, ya, karena tidak bisa membuat kekuatan mental modeling,
Ya, jadi ditetapkan langsung. Kalau A jalan, berarti B dan C tidak jalan. Kan gitu ya, angkot-angkot yang di Bogor, Anda pasti pernah lihat. Ya, ada stiker A, B, C ya. Kalau angkot A jalan, B dan C tidak boleh narik numpang, tidak boleh narik angkot. Ya, langsung diterapkan. Oh iya, ternyata jalanan semakin lancar. Ya. Nah, besoknya yang B, berarti yang angkot A dengan C nggak boleh jalan. Apa yang terjadi? Semakin lancar, ya, lancar gitu ya. C, jalan berarti A dan B tidak boleh jalan. Ya, yang C yang jalan. Ya, jalanan mulai lancar. Tapi akhirnya susah lagi. Kenapa? Karena gimana caranya si supir angkot yang hari ini jalan, yang dua lain tidak jalan. Mau makan apa? Ya, paham nggak? Ya. Jadi hari ini jalan nih, A jalan. B dan C tidak jalan. B dan C itu dapat uang dari mana? Ya, jadi masalah lagi nggak? Jadi masalah lagi. Ya, sehingga dalam membuat kebijakan itu harus holistik, ya, kait mengkait, ada asumsi, ada prediksi. Nah, itulah kekuatan mental modeling. Ya, jadi akhirnya apa yang terjadi? Kebijakan itu nggak jalan. Ya, kebijakan angkot A, B, C tadi nggak jalan. Kenapa? Ya, B dan C demo. Mereka tidak jalan harus kasih makan dong, kan gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, namun bisa saja jika dilakukan dengan baik, solusi yang tersedia akan lebih baik. Sehingga apa? Bantuannya sekarang, kalau dulu abstraksi itu adalah dengan berpikir, sekarang bantuannya adalah dengan software, dengan sistem, ya kita bisa membuat atau menggambar. Ya, jika ini yang dilakukan maka ini. Ya, jadi kita bisa lebih mudah. Ya, tapi dasarnya adalah kekuatan mental modelingnya dibangun dulu. Nah, jadi Anda jangan terlalu mengandalkan software, tapi juga harus bisa mengembangkan kekuatan mental modeling. Ya, oke, kita lihat di sini ya. Contohnya event, ya, pendekatan reaktif. Tingkatan paling atas adalah jenjang kejadian atau event. Jenjang inilah yang paling kasat mata. Ya, yang biasanya ditangkap oleh panca indera. Contoh, tanggal 20 Februari 2006. Seorang penumpang KRL jatuh dari atap KRL, seminggu kemudian 2 orang lagi jatuh. Setiap Sabtu sore dan Senin pagi semakin banyak yang naik atap. Pada puncak gunung es, ya, semua orang bisa melihatnya kejadian ini. Ya. Semua orang melihat. Ya, melihat apa? Ya. Melihat apa? Kita bisa melihat apa di situ? Ya. Penumpang KRL jatuh. Nah, bereaksi terhadap kejadian reaktif suruh turun, ya kan? Suruh turun semua, turun. Itu reaktif. Ya, kita lihat di sini, analisis atau sistem thinker pada level ini itu berpikirnya reaktif, seperti pemadam kebakaran capek. Ya, capek. Kenapa? Ya, yang jatuh cuma satu, Pak. Besok naik lagi kan? Ya. Cuma satu yang jatuh dari 1000. Seakan-akan nyawa nggak ada harganya gitu ya. Itu yang terjadi. Ya, jadi sibuk seperti pemadam kebakaran. Nah, jika ada kejadian, kemudian akan bereaksi, kejadian demi kejadian akan terlihat seperti kejadian acak, tanpa ada kaitan. Ya, seakan-akan acak. Ya, mungkin besok satu, minggu depannya 2, minggu depannya 1, minggu depannya 3, terus minggu depannya lagi. Nah, itu yang terjadi, acak. Pola-pola acak. Ya, padahal kalau dilihat, ya, ternyata saling kait-mengkait dan ada hubungannya. Ya, sehingga apa? Itu PTKA itu lebih sibuk memadamkan api yang sedang terjadi dari satu kebakaran yang lain. Ingat, keretanya kan nggak cuma satu rangkaian. Satu hari itu berapa rangkaian yang jalan? Ya, jadi sibuk nyuruh orang turun, naik lagi, ya, turun, naik lagi. Sampai tadi Anda lihat, ya, kebijakan itu selama setahun dilakukan nggak pernah berhasil, gagal. Ya, itu dari berita online ya, dari berita sendiri itu ya. Saya tidak ngarang ya, ada beritanya di situ, kebijakan itu gagal. Kenapa? Sibuk memadamkan api yang sedang terjadi dari satu kebakaran lain. Jadi satu rangkaian kereta ke rangkaian yang lain, sibuk suruh turun. Yang jatuh di sini, ya, suruh turun. Jatuh lagi di sana, suruh turun. Ya, jadi sibuk memikirkan itu saja. Nggak selesai. Selama setahun, kebayang nggak? Selama setahun suruh berpikir memadamkan api, nyuruh orang turun, nggak berhasil. Ya, dari atas kereta. Slogannya apa ya? Adalah working hard, kerja keras. Semua energi, pikiran, waktu dan lain-lain terkuras untuk pekerjaan rutin. Jadi
Coba Anda pikirkan, ya pekerjaan untuk menurunkan penumpang dari atap kereta itu jadi pekerjaan rutin. Kebayangkan, PT KA bukan berpikir untuk memperbaiki memperbaiki layanan misalnya, ya malah sibuk untuk pekerjaan rutin nyuruh penumpang yang di atas kereta turun. Ya, selama setahun tuh Anda lihat tadi. Ya, jadi memadamkan api yang tak ada habis-habisnya tanpa sempat melakukan hal lain, habis energinya nggak bisa memadamkan ya apinya sesungguhnya, ya. Ya, oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, kita lanjut. Nah, terus kita lihat di sini, ya, event, ya. Pernahkah Anda merasakan hal seperti ini? Untuk kasus penumpang naik atap KRL, pendekatan reaktif dengan memperketat keamanan, memasang kawat duri di atap KRL. 2-3 hari setelah pemasangan mungkin tidak ada lagi yang naik ke atap. Tapi tentu kita tahu penumpang KRL lebih kreatif. Ingat, yang kita hadapi itu manusia. Ingat ya, si PT KA pengambil kebijakan melakukan kebijakan reaktif, melihat dari event. Ingat, penumpang itu manusia yang juga berpikirnya reaktif. Pasang kabel, potong. Ya kan, itu yang terjadi. Ya, suruh turun, dia naik. Ya, dikasih pemukul, dia latihan kungfu, kan gitu ya. Reaktif juga kan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Penumpang KRL itu lebih kreatif dan lebih reaktif justru. Nggak akan selesai juga. Ya, kalau berduri bisa dicabutin di hari keempat. Petugas sibuk memasang lagi di hari ketujuh dan seterusnya. Kucing-kucingan. Ya, jadi petugas sibuk untuk memadamkan api. Ya, itu adalah pekerjaan rutin, kerja keras akhirnya. Masalahnya nggak pernah selesai, malah mendapatkan kerugian apa? Harus dikawat duri. Ya, tiap hari mau dikawat duri, kan nggak mungkin. Ya, habis uangnya. Ya, disuruh turun nggak mau, pakai kawat duri nggak mau, karena sibuk ngurusin yang ada di permukaan. Ya, nah sehingga kita lihat di sini, event ini, ya, pendekatan pada level ini, event yang paling mudah, analisisnya paling kasat mata, paling terlihat dengan jelas. Ya, banyak sekali pengambil kebijakan atau analis, pemerintah, manajer. Ya, kita lihat di sini analis, ya, pemerintah, manajer, yang akhirnya terjebak menggunakan pendekatan ini, yang kadang berhasil tapi seringnya tidak. Kata kuncinya ini, ya, pendekatannya berhasil tapi seringnya tidak. Ya, kenapa berhasil? Mungkin dia kasusnya baru muncul, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Tapi kata kunci selanjutnya adalah seringnya tidak. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi nanti harapannya Anda kalau sudah jadi pejabat, ya, menteri, pengambil keputusan, pengambil kebijakan, bos, manajer, direktur dan sebagainya, ingat, ya, jangan gunakan analisis event yang paling kasat mata. Ya, kenapa? Sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, pattern, ya, perilaku sistem pendekatan antisipatif, tingkatannya lebih mendalam dari event tadi. Ya. Karena kenapa? Karena mengamati perilaku sistem dengan pola tadi atau pattern tadi. Nah, pada level ini, ya, pola atau pattern dan waktu itu terlihat pola dinamika sistem dari waktu ke waktu. Ya, akhirnya kita lihat di situ ada pola. Ya, kumpulan-kumpulan kejadian ini bisa dilihat dalam rentetan waktu dan akan terlihat pola-pola tertentu karena dia kan sudah jadi rutinitas tadi. Ya, sudah jadi rutinitas sehingga kelihatan pola-polanya. Ya, coba perhatikan deh. Pada kapan itu atap kereta penuh? Pada saat jam berangkat pagi dan saat jam pulang kantor sore, ya kan? Nah, sekarang kita lihat juga angkot. Pada saat kapan dia ngetem? Ada polanya nggak? Ada. Pada saat kapan? Ya, Anda lihat tuh pola-polanya. Dia ngetem kapan sih? Pada saat penumpangnya sedikit, nggak ada yang di jalan, ya, sehingga dia cenderung ngetem lebih lama. Ya, nah, pada level analisis ini kejadian tidak lagi dilihat secara individual, tapi sebagai fenomena random. Ya, ada pola kecenderungan, ya, ada pattern yang terjadi di situ. Ya,
Oke. Nah, memiliki pattern itu memiliki pola data kejadian masa lalu, ya. Ada rekamannya dong harusnya, ya. Namanya rutinitas itu pasti ada kejadian masa lalunya. Namanya juga rutin, ya. Nah, jadi yang terjadi adalah pada event, ya, itu orang melihat macet. Padahal kita bisa lihat polanya, ya. Pelajari polanya, jamnya, ya, terus waktunya, lokasinya, ya, itu kan bisa dipelajari pola-pola itu. Ya, kenapa titik macetnya selalu di depan itu apa namanya BRI itu, ya, selalu di situ, ya. Terus di mana lagi yang macetnya, ya, Anda bisa lihat polanya. Terus kapan itu mereka selalu ngetem di situ, ya, ada pola. Nah, sistem thinkers, ya, saya akan bisa mengatakan apa? Ori, kita bisa prediksi masa depan. Kenapa? Berarti pola-pola ini itulah yang harus diatasi, yang harus dipikirkan gimana penyelesaiannya. Karena ada pola, jamnya, waktunya, ya. Nah, itu yang bisa dipikirkan. Nah, kalau sudah bisa memprediksi masa depan, so what? Ya, jadi kita jangan berpikir lagi sekedar reaktif, tapi sudah bicara adalah planning, antisipatif, perencanaan. Ya, kita harus berpikirnya sudah perencanaan kalau kayak gitu. Ya, jangan hanya antisipatif, ya. Oke. Nah, sekarang kita bekerjanya working smart, not only hard. Bekerja dengan lebih bagus, tapi tidak perlu kerja keras lagi. Ya, karena sudah kita pelajari. Oke. Nah, kita lihat di sini, ya, pattern atau perilaku sistem ini, ya, kita lihat contoh kasus KRL. Ada karyawan Perumka ternyata yang membuat catatan kejadian, accident dan insiden, ya, dari waktu ke waktu. Dicatat sama dia, dicatat. Oh, tanggal sekian ada yang jatuh. Oh, tanggal sekian ada yang jatuh. Jatuhnya di mana? Yang dicatat sama dia. Ya. Nah, mungkin tren atau polanya nanti lama-lama akan kelihatan. Ya. Kejadian ini kan sudah lama, ya, bisa 5 tahun lebih ini kejadian ini. Sehingga dicatat ada pola yang kita bisa lihat di situ, ada trennya, ada lokasi, ada, ya, terlihat semua, ya. Nah, dari historical data yang ada, pola data jumlah penumpang naik atap KRL dan kecelakaan penumpang jatuh ternyata berhubungan dengan hari gajian dan hari tertentu. Ya, apa hubungannya? Aneh kan? Loh. Kalau kita berpikir yang event tadi, itu mah penumpangnya aja yang bandel, suruh turun, gebugin nggak perlu tadi kan strum, gitu ya, turunin kabel listriknya, ya, itu berpikir event. Ternyata setelah dipelajari dengan pattern, ini nggak ada hubungannya dengan hari gajian dan hari tertentu. Hubungannya apa? Ya, kita lihat di sini sebagai contoh untuk kasus KRL, ya. Kita lihat di sini. Hari gajian itu sampai tengah bulan, ya, jadi kita lihat patternnya, ya, polanya. Hari gajian, ya, sampai tengah bulan, jadi tanggal 1 sampai tanggal 20, gitu, ya. Tengah bulan itu tanggal 15 sampai tanggal 20, ya, sekitar itulah, ya. Nah, jumlah penumpang naik atap KRL dan jumlah kecelakaan cenderung turun. Kenapa? Karena orang masih punya banyak uang. Kalau keretanya penuh sekali, mereka naik bis. Ya, jadi kelihatan tuh. Saya dulu ngalamin tuh, pernah kerja juga di Jakarta. Saya lihat, aduh penuh, capek ya. Saya naik bis tuh, bis Kalideres, ya, turun misalnya di Selipi. Ya, daripada saya naik kereta, naik bis. Nah, kita tahu kalau naik bis itu ongkosnya bisa 5 kali lipat dari ongkos naik kereta. Ya, tapi karena uang saya masih banyak, istilahnya dari tanggal 1 sampai tengah bulan, nggak apa-apalah daripada capek. Saya naik bis. Sama, berpikirnya kan bukan cuma saya, pasti setiap orang juga berpikirnya gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga jumlah penumpang kereta pada awal bulan sampai tengah bulan itu turun. Ya, nggak ada yang naik ke atas. Turun, ada yang naik bis, ya, dan sebagainya. Nah, dari tengah bulan sampai akhir bulan tanggal tua, ya, tanggal tua itu berarti tanggal 20-an ke atas lah, ya.
dan hari tertentu kecelakaan naik signifikan. Kenapa? Ya saya mikir, ya, kalau udah tanggal tua gitu kan saya harus ongkos ini nggak cukup kalau saya harus naik bis 5 kali lipat harganya. Sehingga apa? Ya naik apa? Naik kereta yang paling murah. Nah otomatis apa? Kereta bebannya menjadi sangat penuh pada saat tengah bulan sampai akhir bulan. Itu kereta penuhnya minta ampun. Ya, kalau dibilang layak sebenarnya nggak layak karena orang dianggap pepes di situ ya. Itu udah padat, berdiri aja susah gitu ya. Mana mau duduk nggak bisa ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya kalau saya mungkin nggak bisa naik ke atas, tapi anak-anak muda yang badannya kurus-kurus gitu ya, yang memang biasa naik-naik, ya dia naik, dia nyari keamanan, kenyamanan, dan bila perlu dia cari supaya nggak ditagih karcis oleh kondektur kereta. Ya itu yang terjadi. Ya, jadi kelihatan di situ ada pola-pola ternyata. Ya, nah dengan pendekatan kedua ini, ya pattern ini, pola perilaku sistem dan waktu, kita lihat ini bisa menjadi perencanaan antisipatif untuk masa datang. Nah, berarti kita sudah bisa ngambil sedikit kesimpulan sebenarnya. Ya, sudah sambil sedikit kesimpulan. Ya, bisa Anda pikirkan di situ. Ya, ada pola, ya, berarti sudah ada celah-celah untuk perencanaan. Ya, paham ya? Karena kita sudah punya pola, udah punya pattern-nya, berarti ada celah-celah untuk perencanaan. Ya. Nah, oke. Nah, contohnya ini, ya, misalnya saat tanggal tua dan hari tertentu, T3 itu hari tertentu, ya, keamanan lebih ditingkatkan atau strategi lain yang lebih kreatif dan dikaitkan dengan tanggal tua dan atau tanggal muda. Ya. Nah, sampai level ini sudah menggunakan pendekatan lumayan smart, tapi belum terlalu smart. Ya, ya jadi pendekatan keamanan diterapkan pada tanggal-tanggal ini. Jadi tidak setiap tanggal itu sibuk jagain, reakin, dan tidak setiap hari, tapi hanya tanggal-tanggal tertentu. Nah, tapi ini kan tidak smart masih, ya, karena masih batasnya menjaga pada tanggal dijaga masih, ya. Nah, ada perencanaan lain, ya, perencanaan lain. Jangan dijagain lagi apa, ya? Kita bisa susun perencanaan lainnya, asumsi lain, ya. Kejadian berkurang tetapi tidak dapat dihentikan, ya, berkurang. Ya, tapi tidak dapat dihentikan. Nah, pendekatan antisipatif. Kejadian tetap akan berulang, tapi Anda sudah lebih siap untuk memprediksi kapan harus mencurahkan resource untuk working hard tadi, kapan Anda bisa gunakan untuk berpikir. Nah, ada waktu untuk berpikir di situ. Ya, kita lihat di sini. Nah, strukturnya, karena ini pendekatan paling susah, analis dan pengambil kebijakan harus memiliki kemampuan analisis abstrak plus visi. Visinya dia apa dulu? Visinya dia adalah misalnya tadi kereta itu menjadi memberikan layanan terbaik bagi para penumpang misalnya. Visinya seperti itu. Ya, kalau visinya seperti itu, ada pelayanan terbaik bagi para penumpang, berarti kan dia harus membuat kereta itu menjadi layak. Gitu ya. Nah, visinya. Nah, otomatis ada analisis abstrak di situ yang bisa dikerjakan oleh analis dan pengambil kebijakan. Untuk apa? Memenuhi visinya Pak pengambil kebijakan, melayani penumpang dengan baik. Ya. Nah, tahapan ini, analisis yang terlatih, itu menggunakan pendekatan 1 dan 2 ke dalam pendekatan 3. Ya. Nah, pendekatan structure, analis melihat keterkaitan antar satu faktor dengan faktor lain, tak ada faktor yang berdiri sendiri. Ya, pola kecenderungan yang biasa ditangkap, analisis level 2. Nah, sistem thinker biasa bekerja pada level 3. Ya, jadi kalau seorang pemikir itu, ya, seorang modeler, ya, sistem thinker itu biasanya pada level 3 bisa membuat structure, ya. Nah, mungkin Anda kalau bisa sampai level ini, ya harapannya sih sebenarnya pemodelan itu Anda bisa sampai level ini gitu ya. Karena Anda akan menjadi generasi pengambil keputusan suatu saat nanti, ya. Nah, ini kita lihat di sini, struktur sebuah sistem tidak mudah, hubungan antar faktor terpisah oleh lokasi dan waktu. Sistem juga berubah setiap waktu dan tidak jelas batasnya. Nah, analis pengguna pendekatan 3, solusi akan di-generate. Tidak hanya reaktif ataupun antisipatif, ya, tidak hanya menggunakan event tadi atau pattern, ya, namun dia bisa men-generate ide untuk mengubah sistem menjadi lebih baik. Ya. Kita lihat di sini, ya, kasus KRL pendekatan 2, adanya hubungan antara tanggal tua dan tingginya kecelakaan. Mendalami dengan pendekatan 3, melihat struktur dari sistem.
ternyata didapatkan bahwa hubungan antara tanggal tua dan kecelakaan adalah hubungan tak langsung. Variabel yang menghubungkan keduanya adalah uang transport yang tersisa di kantong. Ini ada faktor penghubung di situ. Salah satu faktor, ya, uang transport. Setelah di-generate ada faktor lain yaitu kepadatan KRL dan kapasitas yang disediakan terutama Sabtu sore dan Senin pagi. Ya, bekerja di Jakarta selama seminggu. Ya, jadi kalau kita lihat di Bogor ini ada fenomena, ya, setiap Senin itu padatnya penumpang bisa 3 kali lipat. Kenapa? Orang yang kos di Jakarta berangkat lagi ke Jakarta. Tiap Jumat malam mereka pulang. Sehingga apa? Menambah beban kereta, kapasitas kereta. Ya, Senin padat sekali, Selasa sudah normal, ya. Jumat malam pulang sore itu padat sekali. Sama macet. Coba kalau di hari Senin Jakarta tuh ke Jakarta tuh macet total biasanya ya. Bukan pada saat pandemi ya. Hari Senin itu macet total hari Senin. Kalau kita lebih dari jam 5:30 itu udah macet total. Kenapa? Orang-orang Jakarta bawa mobil, ya, naik kereta, naik angkutan umum semua, ya. Tapi pas Jumat coba lihat, ya, macetnya minta ampun. Jumat sore, Jumat malam. Ya, kenapa? Orang Jakarta kan pada kos, ya, mereka pulang. Ya, seperti itu yang terjadi. Nah, ini nggak kurang jelas ya, karena saya ambil dari pensilnya. Ini ya, kita lihat di sini kepadatan KRL, ya. Kita lihat kepadatan KRL di sini, ini ya, ketertarikan naik ke atap. Ketertarikan naik ke atap itu menyebabkan kecelakaan, ya. Nah, ketertarikan naik ke atap ini itu ternyata hubungan dengan kepadatan KRL. Ya, juga sisa alokasi transport bulan ini. Nah, kalau kepadatan KRL, ya, kapasitas terpasang KRL-nya harus ditambah. Ya, paham ya? Berarti ini harus ada penambahan gerbong atau penambahan jumlah rangkaian, jam rangkaian kereta. Gitu ya. Jadi kita nggak habis waktu, energi untuk itu. Ya, berarti ini, kalau kasusnya karena kepadatan, ini ditambah kapasitas terpasangnya, jumlah rangkaian atau jumlah gerbong ditambah, ya. Tapi kalau hubungannya dengan ini, ya, sisa alokasi uang transport, walaupun kapasitasnya ditambah, ya, mereka akan mencari yang murah, ya. Tetap aja ada yang naik nanti. Kenapa? Menghindari tadi ada kan ya di bacaan tadi, petugas karcis, menghindari petugas karcis. Ya, itu yang terjadi. Nah, sehingga ada hubungannya di sini, tanggal tua, ya, hubungannya, ya, ketertarikan naik kendaraan alternatif itu menjadi mahal. Oke, kalau gitu apa caranya? Ya, kapasitas terpasang ditambah, ya kan, jumlah rangkaian ditambah, sehingga orang yang biasanya naik kendaraan alternatif tadi, bus tadi, itu bisa ikut juga naik ke sini karena sudah nyaman, lebih murah, ya kan, lebih murah, dan keretanya sudah nyaman. Kenapa? Bisa duduk sekarang, ternyata nggak terlalu penuh lagi, gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua, ya, lebih bisa mengontrol orang naik ke atas, ya. Oke. Lihat di sini. Ya, hasil dari struktur sistem kita bisa mengenerate beberapa alternatif solusi, misalnya keamanan lebih ditingkatkan atau strategi lain yang lebih kreatif dan dikaitkan dengan tanggal tua, tanggal muda, dan hari tertentu, menjual tiket murah pada tanggal tua, ya, meningkatkan kapasitas KRL pada waktu tertentu dengan melihat pola dan pattern, ya, menyediakan moda transportasi alternatif sehingga penumpang bisa dipecah ke berbagai jenis moda. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, ternyata sekarang PT KA sudah menemukan solusi sehingga tidak ada lagi yang naik atas gerbong, ya, karena memang rangkaian kapasitas ditambah, jamnya dipepetin, ya. Jadi jam keretanya dulu kan tiap 1 jam atau 2 jam baru berangkat, sekarang enggak, tiap 15 menit berangkat, ya, artinya apa? Ada tambahan rangkaian, ada tambahan gerbong, ada tambahan waktu, gitu ya. Nah itu solusi membuat lebih, tapi sekarang udah mulai padat lagi, karena apa? Penduduknya mulai bertambah. Nah ini harus dipikirkan lagi nih. Ya, paling tidak dari 2012 sampai 2020 itu sudah aman kemarin. Ya, sudah tidak ada lagi yang naik atap kereta. Ya, kenapa? Karena tadi rangkaian kapasitas kereta sudah ditambah. Nah, oke, selanjutnya bagaimana kita melihat sesuatu?
ya. Mental model ini adalah suatu bentuk struktur dari mental model yang tidak dinyatakan dalam tulisan. Jadi kita adalah ahli sebenarnya. Kita semua sebenarnya ahli dalam model, dan hampir semua kita melibatkan model dalam bidang masing-masing tanpa kita sadari. Ya, contoh memasak dan membuat kue. Ya. Memasak dan membuat kue. Contoh kalau kita mau masak, kita kan pasti memiliki gambaran dulu mau bikin apa. Misalkan saya mau bikin kue nastar. Ya. Apakah Anda tidak punya gambaran kue nastar seperti apa? Ya, sudah punya. Oh, nastar bentuknya kayak gini. Ya, terbayang di kepala Anda, kue nastar itu bentuknya seperti ini, di dalamnya ada nanas. Ya kan? Tapi kalau kue nastar, oh bentuknya seperti ini. Ya. Dalamnya ternyata cabai. Itu bukan nastar namanya, risol gitu ya. Beda. Gambaran nggak sesuai. Ya, sehingga apa? Kita harus membuat model itu ya, sesuai dengan abstrak yang kita pikirkan dulu. Ya. Ternyata dalam memasak itu kita membuat kue, memasak dan sebagainya, ya kita secara nggak sadar sudah membuat model. Ya, contohnya ini, ya, sebagai gambaran dari mental model adalah yang diterapkan seorang ibu rumah tangga yang akan terjun ke dapur untuk memasak. Si ibu pasti sudah mempunyai gagasan dalam pikiran apa yang mau dibuat. Rawon, ya. Jadi kalau mau buat rawon, gambarannya, oh rawon, ada kuah, ada ini warnanya agak coklat kehitaman karena ada jinten dengan kluwek, gitu ya. Tapi kalau bening itu apakah itu rawon? Bukan, salah berarti. Ya, berarti ada gagasan yang terpikirkan. Nah, dari gagasan yang terpikirkan itu Anda turunkan lagi. Kalau saya harus membuat rawon, bahan yang diperlukan ini A, B, C, D, E. Apakah diiris, ditumis, dicampur dan sebagainya di proses pembuatan berarti. Nah, tapi kita sudah tahu dulu apa yang mau digambarkan, apa yang mau diselesaikan. Ya, jadi kita mengetahui dulu apa yang sudah diselesaikan, dipikirkan apa yang mau diselesaikan dengan cara apa. Ya, kita lihat proses pembuatannya. Nah, diiris, digiling, digebuk, apa dibanting gitu ya, dicampur ya dan sebagainya. Ya. Nah, terus yang ketiga, ya, untuk itu butuh bahannya apa aja, alatnya apa aja. Jangan sampai mau bikin rawon itu kan biasanya dengan daging. Ya. Ternyata diisi rawon itu dengan ikan teri, kan nggak nyambung. Ya, sehingga harus benar-benar nanti kita tahu bahannya, perangkatnya. Nah, yang keempat, nah ini adalah suatu bentuk model mental atau mental modeling yang tidak dinyatakan dalam tulisan. Jadi si ibu adalah ahli dalam model dan hampir semua kita sudah melibatkan model dalam masing-masing. Ternyata ibu kita itu adalah seorang modeler, ya secara nggak sadar. Ya, jadi kan nanya kan, misalnya Usman, kamu makan apa? Saya mau makan soto Madura, Bu. Nah kan, berarti dia harus menyelesaikan itu tuh. Ibunya Usman harus menyelesaikan itu, ya soto Madura. Wah, dipikirkan soto Madura itu apa ya? Kayak gini. Oh prosesnya seperti ini. Oh bahannya ini. Secara nggak sadar itu adalah pemikiran abstrak, mental modeling yang sudah diselesaikan di kepala. Sudah dimasak belum? Belum. Baru dipikirin. Ya, soto Madura. Soto Madura apa? Oh, saya harus beli daging. Dagingnya diapain gitu ya. Bahannya ini, nanti setelah itu diiris, digoreng, diapain. Tapi ingat, ya, tujuannya adalah soto Madura. Pola proses pembuatannya, bahan bakunya dipikirkan di mana? Di kepala. Sudah dimasak? Belum. Ya, kalau sudah dimasak, itu menjadi suatu kebijakan. Ya, menjadi suatu kebijakan yang diambil. Tapi dalam prosesnya di pikiran, ya, proses di pikiran itu adalah mental modeling. Menyusun kebijakan juga sama. Penyelesaian kemacetan, apa kebijakannya? Ya, pelebaran jalan. Gitu. Selesai itu pemikiran yang paling mudah ya. Kemacetan, lebarin jalan, pemikiran mudah, nggak selesai ya. Padahal tadi ada proses pembuatannya, apakah diiris, digiling, dicampur ya, bahan-bahannya apa aja ya, perangkat lainnya apa. Nanti kalau saya lebarin jalan, nanti kalau masih ada yang ngetem gimana, kan harusnya mikirnya gitu ya, lebarin jalan masih ada yang ngetem gimana ya kan. Kalau misalnya terus-terusan dijaga, nanti gimana? Nah, itu yang harus dipikirkan, ya. Sehingga tidak bisa selesai dengan satu jalan, ya. Pasti saling mengkait. Nah, contoh ini ya saya sampaikan ya. Yang saya sampaikan kok si Bapak kasih contoh malas ujung-ujungnya sampai perubahan iklim, sampai apalagi tadi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Menurut Anda memang nggak masuk akal. Ya.
Nggak masuk akal menurut Anda. Malas itu ke ujung-ujungnya sampai perubahan iklim dibahas, sampai apa tadi pertumbuhan ekonomi dibahas, ya sampai generasi mendatang dibahas. Oh, jangan salah. Kalau ya, ini krisis keuangan di Amerika real terjadi beberapa tahun yang lalu, sekitar 2014-2015. Real terjadi krisis keuangan ini di Amerika. Ya. Eventnya, perbankan menyebabkan krisis keuangan di US. Kenapa? Ya, semua bank-bank di Amerika terancam gagal berdampak sistemik. Kenapa krisis terjadi di Amerika? Karena semua kreditur ya, kalau orang minjam uang itu apa? Kreditur apa debitur? Ya, saya lupa lah istilahnya. Pokoknya nasabah kredit itu ya, itu minjam uang di bank, ya dia bank. Para petaninya itu gagal bayar, rata-rata gagal bayar. Ditelusuri sebab akibat dengan quick solver yang kompleks. Kita telusuri tadi, malas disebabkan apa? Kurang gizi kenapa? Karena kiriman kurang, ya, dan seterusnya. Telusuri semua. Ya. Eventnya ini, perbankan menyebabkan krisis keuangan di US karena bank-bank di Amerika terancam gagal berdampak sistemik. Ya, ingat kasus Bank Senturi. Satu bank Senturi aja dianggap gagal sistemik, katanya bisa mengacaukan perekonomian Indonesia. Apalagi ini judulnya adalah bank perbankan lah, bank ya. Perbankan di Amerika berarti terdiri dari beberapa bank. Itu gagal bayar, kayak apa? Gagal secara sistemik. Kenapa? Karena nasabahnya rata-rata gagal bayar. Ya. Logikanya, eventnya. Ya, kalau orang yang ngambil keputusan melihat daripada sisi event, nasabah-nasabah yang gagal bayar ini sita aset, sita jaminannya. Betul ya? Bisa selesai nggak masalahnya? Ingat, begitu disita jaminannya, disita asetnya para petani di Amerika ini, yang terjadi apa? Selesai nggak masalahnya? Masalah baru apa? Amerika akan kekurangan bahan baku pangan. Harus impor berarti kan? Kan masalah baru. Ya, masalah baru. Ingat itu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ya, kita lihat ini ditelusuri ya. Sesuatu hal yang nggak masuk akal dan nggak ada hubungannya dengan bank. Nah, patternnya, terlihat polanya saat musim pembuahan itu pemanen apa namanya ya, bubuk bunga segala macam ya, pada gandum pada saat ada musim pembuahan, lebah-lebah tidak ada. Loh, hubungannya apa? Ya, ternyata pada saat itu, pada waktu itu berkembangnya apa 4G ya, 4G namanya ya ini ya, 4G. Antena HP masuk pertanian. Ya, setiap sekian kilometer masuk antena HP. Ya, 4G, jalur sinyal 4G masuk. Ya, sebabnya menyebabkan apa? Sinyal. Ya, supaya sinyal itu bisa ada diterima di masing-masing pelosok di daerah pertanian. Ya. Nah, sinyal ini mengacaukan sinyalnya lebah. Sehingga lebah itu terganggu. Ya, pernah dengar nggak kalau nyamuk pakai mengusir nyamuk dengan sinyal? Pernah dengar seperti itu? Ya, mengusir lebah dengan sinyal, memanggil ikan dengan sinyal. Ya, ternyata pada frekuensi tertentu, ya, ya, itu ada binatang yang terganggu. Ya, sama, lebah ini terganggu, sehingga dia nggak mau masuk ke pertanian dan tidak melakukan penyerbukan pada saat musim pembuahan. Nah, yang terjadi adalah gagal panen. Sehingga yang terjadi adalah semua sektor pertanian di Amerika gagal bayar. Coba, ya, gagal bayar. Kenapa? Karena nggak dibuahi, tidak diserbuki oleh lebah-lebah. Coba, dari bank urusannya sama lebah, kan jauh. Sama tadi, dari malas hubungannya dengan perubahan iklim. Ya, ternyata ada hal-hal yang saling kait-mengkait. Ya, strukturnya. Ya, akhirnya apa? Penundaan pembayaran kredit. Jangan disita aset dan jaminannya, akan menimbulkan masalah baru. Ya. Nah, akhirnya apa? Penundaan. Oke, kita tunda pembayaran kreditnya. Terus mereduksi sinyal HP saat musim pembuahan. Ya, kita reduksi pada saat musim pembuahan. Riset pertanian ditingkatkan. Ya. Ya, jadi mereduksi sinyal HP. Jadi pada saat sinyal HP-nya pada saat musim pembuahan itu sinyal HP dimatikan, ya, tidak digunakan.
Nah, selanjutnya adalah riset pertanian tingkatkan. Supaya apa? Kalau misalkan lebahnya ngambek, misalnya, mungkin jangan pakai lebah, mungkin pakai drone gitu ya, dan sebagainya macamnya. Ya mungkin, nah itu yang terjadi. Ya. Coba, kalau kita lihat di sini, ternyata modeler sistem thinkers, mental modeler seperti ini, itu adalah suatu hal yang sangat menarik untuk dilakukan. Ya, sangat menarik. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyangka dari satu kejadian, ternyata ada kejadian lain yang kita tidak pernah pikirkan kejadian itu penyebabnya. Ya, lebah ini kan tidak pernah dipikirkan selama 2 tahun. Krisis itu selama 2 tahun. Ketemunya setelah, kenapa kamu gagal panen, ditanya kan petaninya. Ya nggak tahu saya, pada saat musim buah biasanya panen, ini nggak mau panen, kenapa? Ternyata setelah diteliti lebahnya nggak ada. Itu yang terjadi. Ya. Nah, ini hal yang menarik ya dari hasil sistem thinker. Jadi, structure adalah jaringan antara hubungan sesuatu dan bukan sesuatu itu sendiri. Yang kedua, ya, hubungan sesuatu dan bukan sesuatu itu sendiri tadi ya. Perbankan dengan lebah. Sesuatu yang berbeda. Kalau kita berpikirkan tidak bisa bayar, kita aset, ya. Berarti orang petani ini pemalas, kan gitu. Cara gampangnya kan gitu. Petani ini pemalas. Gitu ya, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah, structure harus memasukkan causal connection, bukan sekedar penamaan faktor atau elemen dari sistem. Tadi ada causal connection, ya, seperti yang kereta tadi saya gambarkan. Oh, ternyata kata kuncinya di situ, ya, ada kata kunci tadi adalah sisa uang transport di kantong dan kapasitas kereta, ya. Jadi bukan hanya sekedar penamaan, tapi ada causal connection, ya. Struktur terbagi 2, internal struktur, proses berpikirnya. Ya, proses berpikir tadi seperti ibu memasak tadi, proses berpikir. Ya, proses berpikir. Terus ada external structure, hubungan sebab akibat karena faktor eksternal di luar pemikiran kita. Ya, contohnya gini, pada saat ibu kita memasak sayur asem misalnya, biasanya garamnya sih pakai garam yang apa ya? Saya lupa, misalnya garamnya merek A. Ya, proses berpikir. Tapi pada saat selesai masak kok sayur asemnya nggak ada rasanya ya, nggak gurih, nggak asin, nggak ada rasanya lah pokoknya. Nah, ternyata si ibu itu menggunakan garam merek B yang kadar asinnya kurang. Ya, nah ini kan di luar pemikiran yang tidak bisa dikontrol. Ya kan, tidak bisa dikontrol. Tapi ingat, ini bisa menjadi asumsi. Ya, asumsi. Kita cobain dulu misalkan, oh ternyata dengan garam A cukup 1 sendok, ternyata dengan garam B harus 2 sendok. Gitu ya. Nah, itu eksternal kan, bukan kita yang buat garamnya, tapi pabrik garam gitu ya, pabrik garam apa petambak misalnya. Ya, garam aja sudah berbeda-beda itu kadar keasinannya. Ya, jadi ada internal structure, ada external structure. Ya, ini contoh lain ya, ini misalnya contoh lain. Ya, jika kita melihat kejadian kemacetan parah di Jalan Raya Darmaga, ini contohnya. Ya, ini kita lihat di sini. Anda bisa baca sendiri lah ya, ada di slide. Ya, Anda bisa baca sendiri ya, karena waktunya juga hampir 2 jam. Ya. Nah, ini ada tugas individual ya. Jadi tugasnya ini gampang ya. Jadi Anda hanya membuat ini fenomena apa sih? Anda lihat sehari-hari aja lah, nggak perlu yang susah-susah. Yang buat yang sehari-hari gampang sekali. Ya, misalnya kenapa sih orang buang sampah sembarangan misalnya. Ya. Terus padahal sudah dikasih tahu jangan buang sampah sembarangan, tapi tetap aja ada yang buang sampah sembarangan. Itu kan fenomena itu. Kenapa nggak bisa selesai? Ya. Terus apalagi ada yang nggak mau pakai masker misalnya, ya, nggak mau pakai masker di luar. Kenapa sih? Nah, itu bisa. Ya. Nah, terus kita buat kerangka kompleksnya dari mental modeling, ya, buat event, pattern, dan struktur. Ya, saya sudah kasih template PowerPoint-nya. Ya, terserah Anda mau rubah formatnya, bukan format ya, template-nya seperti apa, tapi urutannya seperti itu. Ya, dikumpulkan hari ini maksimal jam 24. Ya, tujuannya melatih Anda menjadi seorang thinkers, sistem thinkers. Ya, kenapa saya nggak buat kelompok? Karena kalau kelompok itu nanti yang pinter satu orang gitu ya. Nah, saya maunya semuanya pinter. Nah, karena nanti kan semuanya ini kan bisa jadi menteri kan, jadi manajer, jadi direktur. Nah, saya mau semuanya pinter ya.
Jadi kalau ada pegawai yang membuat kesalahan, jangan langsung dipecat, jangan langsung dimarahin, tanya dulu ada apa, gitu ya. Jadi bisa jadi itu menjadi jalan buat kita memperbaiki perusahaan misalnya seperti itu, ya. Jadi ini tugas individualnya, ya. Tujuannya supaya tiap orang pinter bisa menyusun event, pattern, dan struktur. Tidak hanya berpikir event selama ini, gitu. Ya, oke. Terima kasih ya. Ini kuliah dari saya. Sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dikonfirmasi, saya berikan waktu, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah cukup jelas? Saya Pak, Ya, izin silakan bertanya. Ya, mangga, Bugi. Iya Pak, Ya. untuk yang tadi yang contoh kasus malas, kan itu ada contoh yang model yang simple dan model yang kompleks Pak. Ya. Nah itu kapan kita perlu pakai model yang simple, kapan kita perlu pakai model yang kompleks Pak? Oke, ya, jadi sesuai kebutuhan aja. Ini saya share lagi ya. Jadi kalau untuk kasus seperti itu kapan menggunakannya, kita kan kasus malas ini misalnya, apakah kita mau menggunakan ya, misalnya ini ya, kita misalnya hanya sebatas sampai sebatas ini saja, misalnya. Ya misalnya kan kita sebagai orang tua lah ya, sebagai orang tua misalnya, oh ternyata uang kiriman kurang, pantesanlah dia malas, kan cukup sampai di situ sebagai orang tua ya. Ya, apakah iya kita sebagai orang tua mau memikirkan sampai di sini? Sampai di sini kan enggak rasanya, gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau kita sebagai peneliti, misalnya sebagai peneliti, ya, kenapa sih sekarang para mahasiswa, misalnya atau anak-anak SMA itu pada malas sebagai peneliti? Kan global, paham ya? Global. Berarti ada kejadian yang sebenarnya ini menjadi suatu kolektif yang harus holistik, yang harus diselesaikan. Ya, jadi kapan diperlukan, kapan tidaknya, bisa pertama adalah dari sisi kepentingan. Ya. Kalau orang tua kepentingannya kan paling iyalah wajar saya kirim uangnya kurang. Tapi kan nggak sampai mikirnya sampai peningkatan produksi kayu. Ya, benar. Ya, itu dari sisi kepentingan. Yang kedua dari sisi holistiknya. Holistik itu apa? Kolektif kejadiannya. Ya. Nah, ternyata kalau kasusnya cuma 1-2 orang, ya mungkin sampai yang tadi saja tuh pembahasannya hanya yang sampai gagal panen, sampai di sini misalnya, ya sampai di gagal panen. Kalau yang kepentingannya kecil, tidak holistik ya sampai di sini. Tapi kalau ini misalnya terjadi kejadian ini ternyata terjadi di satu kabupaten atau di satu kecamatan, dia kolektif, holistik. Gitu ya, kolektif, holistik, dan ini harus diselesaikan menjadi suatu kebijakan, ya ini ditelusuri gitu. Ya berarti tergantung kepentingan, tergantung pada ruang lingkup besaran ya, dan tergantung pada prediksi kebijakan yang akan diambil gitu. Itu Bugi. Oh iya Pak, makasih Pak. Cukup penjelasannya? Cukup Pak. Oke, baik, ada lagi yang lain? Ada? Siapa biasanya? Usman, terus siapa lagi tuh yang suka nanya teh? Lupa namanya. Kemarin nanya mulu. Siapa? Birka siapa? Birka siapa? Ada yang lain? Nggak ada, jelas semua atau nggak jelas semua nih? Halo? Jelas Pak. Jelas semua. Oke, ini Birka nih yang minggu lalu suka nanya ya. Ya, jelas ya. Oke, kalau jelas semua, saya rasa kuliahnya sampai di sini. Ya, untuk praktikum besok nanti saya berikan untuk praktikum besok. Kalau kuliah selesai sampai di sini, tugasnya hanya itu tadi. Kalau untuk praktikum besok, saya coba nanti karena mulai pakai software Fansim ya, mulai pakai software. Saya ingin mengajarkan sedikit bagaimana menggunakannya. Jadi Anda membuat
ternyata antar kejadian dengan kejadian lain itu saling connecting, ya, saling berhubungan. Nah, itu saya besok mau mengajarkan itu, ya. Sehingga perlu itu nanti software itu. Nah, selanjutnya nanti kuliah teknisnya akan diberikan oleh Bu Leli, ya. Saya sempat sampaikan Bu Leli, cuman Bu Lelinya untuk filosofisnya saya belum berani, ya. Sudah saya berikan aja dulu. Yang penting filosofisnya Anda membuat model, Anda bisa. Kalau masalah teknis itu kan bagaimana menggunakan tools saja, ya. Oke, kalau nggak ada lagi kuliahnya sampai di sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, jika ada yang kurang jelas, Anda bisa tetap WA Ki, WA grup. Silakan saja. Ya, ini kuliah ini melalui Meet ini tidak wajib, ya, sebenarnya. Anda bisa mendengarkan rekamannya. Nanti saya upload ke course. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengarkan kembali. Ya, sehingga yang kuliah hari ini tetap harus presensi di di IPB, ya, tetap presensi, ya. Saya tidak mewajibkan. Oke, kalau nggak ada lagi saya tutup kuliahnya sampai di sini. Alhamdulillah, ya, saya selesai menyampaikan dalam waktu 1 jam 20 menit, ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu kuliahnya saya tutup. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. terima kasih. Sampai ketemu, ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Siapa? Oke, ya, mudah-mudahan jelas semua, ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya izin live, ya.